Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat duhur Masjid Sultan Sulaiman UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, wabil khusus segenap pimpinan, para dosen, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan UIN Samarinda, dan para sivitas akademika. Pertama, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan. Hari ini kita di hari ke-5 pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, dapat menuntaskan ibadah bulan Ramadan penuh. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan tema yang ditentukan oleh panitia tentang menghidupkan spiritualitas Ramadan. Bicara tentang spiritualitas itu berkaitan dengan nilai rohania yang terkandung dalam beberapa praktek, antara lain ketika kita menumbuhkan empati kepada orang yang memerlukan, itu juga bagian dari kegiatan yang di dalamnya adalah nilai-nilai rohania, spiritualitas. Kepada siapa yang memerlukan secara finansial, secara ekonomi, membantu memberikan infak, sedekah dalam bentuk materi. Ada juga yang imateri, ketika kita tumbuh rasa empati membantu kolega kita, mahasiswa, dosen, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan dan penugasannya, itu juga dalamnya ada spiritualitas di situ. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menahan diri selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita tidak makan, kita tidak minum, dan kegiatan-kegiatan perbuatan lainnya yang sebetulnya halal, tetapi ketika itu dilakukan dapat membatalkan puasa, maka itu kita hindari, kita menahan diri untuk tidak melakukan. Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan, kita mempertebal kesabaran, mengendalikan diri untuk tidak emosi, tidak marah selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, itu juga ada spiritualitas di situ. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah melalui senantiasa memohon istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapapun kita tidak mungkin bersih, tidak mungkin suci, dan kita pasti memiliki dosa baik kecil maupun dosa-dosa besar. Dan ketika kita merasa bahwa
kita punya dosa, kita punya kesalahan, kita melakukan kesalahan, melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa bersalah, rasa penyesalan, ingin bertaubat, mohon ampunan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, itu adalah di dalamnya ada nilai-nilai spiritualitas. Sehingga puasa bukan hanya soal tidak makan dan minum, tetapi puasa juga di dalamnya ada transformasi hati dan transformasi perilaku. Hatinya menjadi lebih baik, perilakunya menjadi lebih baik, yang tujuan akhirnya adalah menjadi pribadi yang lebih bertakwa, menjadi pribadi yang lebih baik, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah yang menyebutkan ending dari pelaksanaan ibadah puasa adalah la'alakum tatakun, menjadikan kita para hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian sebagaimana yang telah disampaikan di depan, itu semua mengarah pada kriteria orang bertakwa sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga 135. Karakteristik orang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang memiliki kepedulian sosial, memiliki empati, membantu kepada siapapun orang-orang yang memerlukan. Kemudian kriteria yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah, menahan emosi. Itu kriteria orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka memaafkan. Dalam interaksi sosial antar sesama, pasti satu sama lain terjadi slip, ada kesalahan, dan bagi yang merasa disalahkan tentu dia akan mudah memaafkan sebelum yang bersalah itu meminta maaf, dan bagi yang bersalah juga tidak jaim untuk meminta maaf. Kemudian yang keempat, idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim, apabila seorang mukmin muslim melakukan perbuatan keji terhadap dirinya, berbuat zalim terhadap dirinya itu bermacam-macam. Seringkali seseorang berspekulasi melakukan sesuatu yang itu sebetulnya sudah akan tergambar apa efek, apa resiko jika memang itu dilakukan. Itu kan bagian dari mendolimi dirinya sendiri, yang kemudian efeknya sangat besar kepada diri dan orang-orang di sekitarnya. Maka rasa bersalah itu, rasa penyesalan itu, kemudian minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Spesifik tema menghidupkan spiritualitas Ramadan di era digital menuju Smart Digital Islamic University. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan itu bukan hanya momentum ibadah personal, tidak hanya untuk diri sendiri meningkatkan keimanannya, tapi dalam konteks perguruan tinggi juga dapat dikaitkan dengan kesempatan strategis bagi kelembagaan perguruan tinggi keislaman untuk membangun budaya akademik yang berlandaskan spiritualitas. UINSI Samarinda punya moto spiritualitas
intelektualitas dan profesionalitas. Di era transformasi digital di Islamic University PT KIN atau UINSI Samarinda, maka kampus dituntut tidak hanya cerdas teknologi, tetapi juga harus memiliki nilai-nilai spiritualitas Islami. Dan tentu diperlukan konsep seperti apa konsep Smart Digital Islamic University. Maka di sana perlu mengintegrasikan antara transformasi digital, kemudian nilai spiritualitas Islam, inovasi akademik, kemudian pembentukan karakter. Terkait dengan transformasi digital, kita secara perlahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu melengkapi kebutuhan sarpras kegiatan akademik berbasis digital. Kemudian juga telah dilakukan pembelajaran berbasis digital sejak era sebelum COVID, masifnya pada saat COVID, dan itu diteruskan hingga sekarang, sehingga proses pembelajaran tidak hanya dilakukan secara manual, secara klasikal, tapi juga pembelajaran sudah dilakukan secara blended learning. Kemudian yang kedua, nilai-nilai spiritualitas Islam. Telah banyak ditanamkan nilai-nilai itu kepada sivitas, termasuk kepada mahasiswa melalui berbagai kegiatan, termasuk kegiatan program Ma'had Al-Jami'ah, kegiatan-kegiatan selama Ramadan. Juga ada inovasi akademik yang kita dari waktu ke waktu melakukan melakukan updating kurikulum yang sekarang kita sudah masuk di kurikulum OBE yang hampir bersama dengan KBC, kurikulum berbasis cinta. Dan berikutnya juga ada kegiatan-kegiatan yang berupaya membentuk karakter menjadi lebih baik. Komitmen itu dilakukan pada UINSI Samarinda dengan membentuk pusat pembinaan akhlakul karimah yang arahnya adalah bagaimana seluruh sivitas akademika, khususnya para mahasiswa nantinya menjadi output lulusan yang memiliki kualifikasi kemampuan yang baik, termasuk perilaku dan karakter yang baik. Hadirin rahimakumullah, spiritualitas Ramadan sebagai fondasi akademik. Ramadan mengajarkan ketakwaan sebagai bentuk kesadaran kita kepada ilahi, bahwa sebetulnya siapa kita. Kita harus dan berhadapan dengan Tuhan Allah yang kita harus melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Konteks takwa secara umum itu adalah bagian dari spiritualitas Ramadan. Ada kesadaran di situ. Praktek pelaksanaan ibadah puasa dimulai dari imsak sampai dengan pelaksanaan berbuka puasa, yang itu dilakukan selama sebulan penuh. Itu adalah ada pendidikan terkait dengan kedisiplinan. Maka sebagai pribadi yang memiliki spiritualitas tinggi, dia
harus memiliki kemampuan dalam manajemen waktu, integritas dan kejujuran. Selama kita melaksanakan menjalankan ibadah puasa, tidak ada yang mengetahui apakah puasa kita benar atau tidak, mulai seharian apakah kita makan atau minum, tidak ada orang yang tahu kecuali diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kejujuran sebagai karakteristik seseorang memiliki spiritualitas yang bagus. Selain itu juga memiliki empati dan juga pada bagian akhir apakah selama menjalankan ibadah puasa Ramadan ada peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu melakukan self assessment, refleksi diri atau muhasabah. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan budaya akademik di perguruan tinggi, misalnya kejujuran ilmiah. Apa itu? Misalnya dalam pembuatan karya ilmiah atau paten. Seseorang yang jujur tentu tidak ingin mengambil karya orang untuk diklaim menjadi karyanya, karya ilmiah maupun paten. Nah, itu sebagai bentuk kejujuran ilmiah, bukan malah sebaliknya jika ada tema, ada karya-karya yang serupa atau sama dengan karya yang akan dikerjakan kemudian di-skip, tidak dimunculkan, seakan-akan karya itu tidak ada dan diakui sebagai karya, maka ini adalah bentuk ketidakjujuran ilmiah. Kemudian kejujuran juga ada kaitannya dengan plagiarisme atau similarity yang sekarang menjadi syarat utama dalam pembuatan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lainnya. Bagi akademisi yang jujur akan tampil apa adanya, seberapa besar tingkat similarity karyanya dengan karya orang lain. Yang tidak jujur biasanya disiasati, diakal-akali pada bagian tertentu yang ternyata similarity-nya tinggi, termasuk autoplagiarisme, disiasati, diblok, di PDF-kan atau dibuat format lain supaya ketika dicek similarity, plagiasi, supaya tidak terdeteksi. Ini adalah sebagai bentuk ketidakjujuran. Nah, berikutnya adalah etika digital. Dalam berdigitalisasi diperlukan kemampuan yang baik, seleksi yang baik, apakah hal-hal yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum sesuai, apakah dalam berdigitalisasi itu memberikan manfaat baik kepada khalayak atau justru memberikan mafsadah bagi yang lain. Perguruan tinggi sebagai agen of change, perubahan sosial, tentu nilai-nilai sangat relevan dengan budaya akademik adalah bagaimana menumbuhkan, menonjolkan tanggung jawabnya untuk bisa membantu dalam proses perubahan sosial yang itu penting bagi berkehidupan bermasyarakat. Artinya Ramadan itu dapat menjadi laboratorium karakter dalam pendidikan tinggi PT KIN. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, berkaitan dengan era digital di kampus Islami ada
tantangan transformasi digital, ada peluang sekaligus ada tantangan. Peluangnya apa? Kegiatan-kegiatan akademik termasuk pembelajaran bisa dilakukan secara e-learning maupun LMS. Kemudian kemajuan teknologi digital AI itu sekaligus bisa digunakan sebagai sarpras dan media dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Akses literatur digital, literatur global. Sekarang perpustakaan itu bisa berupa fisik dan non fisik. Dalam mencari berbagai referensi bisa juga bersumber dari hardbook, juga bersumber dari e-book maupun digital. Selain itu juga dalam berkegiatan dakwah bisa dilakukan secara digital. Apa tantangannya? Tantangan digitalisasi terjadi distraksi media sosial. Media sosial, internet dan lain-lain di satu sisi dapat digunakan untuk media sarana dan sumber belajar, tetapi penggunaan itu juga seringkali menjadikan kegiatan tidak hanya fokus pada pembelajaran, kadang-kadang sambil belajar tapi googling yang lain. Yang googling yang lain lebih banyak, lebih lama daripada belajar itu sendiri. Yang kedua adalah ada individualisme digital. Kegiatan-kegiatan digital itu terpusat pada diri sendiri daripada membangun relasi dan kepedulian sosial. Itu adalah tantangan dari digitalisasi. Selain itu adalah ada krisis adab dalam ruang maya, mentang-mentang tidak berinteraksi langsung antara satu dengan yang lain, antara individu satu dengan individu yang lain, kemudian semudah itu meninggalkan, semudah itu membuat statement pernyataan-pernyataan yang tidak bagus dan merugikan pihak lain. Hadirin yang saya hormati, maka disinilah pentingnya integrasi nilai Ramadan dalam sistem digital di kampus. Nah, kaitannya dengan konsep Smart Digital Islamic University, maka Smart Digital Islamic University itu bukan sekedar kampus yang berbasis teknologi, tetapi setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memang smart teknologi LMS yang dalam pembelajaran diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter, diperlukan controlling dashboard kegiatan yang bernilai ibadah maupun pengembangan diri, digitalisasi Al-Quran, tafsir, kemudian hybrid learning yang berbasis etika. Ini perlu ditanamkan dan dilaksanakan untuk perguruan tinggi berbasis Digital Islamic University. Nah, yang kedua adalah smart spiritual culture. Kajian Ramadan telah dilakukan, ini bagian dari kajian Ramadan. Ada kajian subuh, ada kajian iftar, buka puasa, juga ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara online. Ini adalah smart digital culture yang sudah dilakukan oleh UINSI yang bagian dari proses Smart Digital Islamic University. Kemudian
budaya tadarus Al-Quran secara digital dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah diperlukan smart governance, transparansi digital. Itu penting. Kemudian sistem-sistem akademik yang dibangun itu harus berbasis integritas, tidak ada nuansa-nuansa yang merugikan pihak tertentu. Juga ada penguatan literasi digital Islami. Hadirin yang saya hormati, tentu untuk mencapai semua itu diperlukan strategi, antara lain rekonstruksi kurikulum. Diharapkan semua mata kuliah itu dapat menyisipkan, dapat menerapkan etika digital Islami, kemudian juga ada refleksi spiritual dalam kegiatan maupun dalam penugasan. Kemudian juga diperlukan konten yang edukatif kepada mahasiswa, yang harapannya semua itu dapat menghasilkan lulusan yang memiliki integritas tinggi, memiliki spiritualitas yang tinggi, kemudian juga mampu melakukan watawasobil haq, watawasobil marhamah dalam konteks skop yang lebih sempit, dalam konteks yang luas, mampu melakukan dakwah secara digital. Kemudian juga diharapkan outcome lulusan dari perguruan tinggi yang berbasis digital Islamic University itu juga memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual. Dari itu semua, maka menghidupkan spiritualitas Ramadan di era digital sesuai dengan tema yang disiapkan berarti bagaimana perguruan tinggi menjadikan teknologi sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Smart Digital Islamic University menjadi model kampus masa depan yang modern dalam sistem, yang kuat dalam nilai dan humanis dalam berbudaya. Dan kita semua berharap mudah-mudahan perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis digital Islamic University dapat mewujudkan itu, sehingga kegiatan-kegiatan termasuk program akan senantiasa mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Saya kira demikian uraian singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.